Oke, kita lanjutin lagi ya. Selanjutnya langsung ke pembahasan anatoria Attaka Mulia tersebut. Nah, kenapa anatoria Attaka Mulia itu ada? Ya, selain dari tadi intinya itu sebagai kritikan bagi notoriat-notoriat yang sebelumnya yang hanya membahas atau memprioritaskan salah satu aspek dari kebahasaan saja. Nah, notoriat Attaka Mulia ini uh, seperti yang udah aku tulis di Word itu di filenya ya, uh, ada beberapa aspek yang perlu dilihat sampai kenapa notoriat Attaka Mulia itu ada dari aspek ilmu logonya, ada dari juga apa namanya tuh uh, ilmu nafsinya atau psikologinya, terus dari teori language teori apa pembelajarannya juga, dari uh, berbagai macam sumber lah ya, intinya kayak gitu. Nah, kalau dari teori kebahasaannya itu yang dipikirkan itu seperti tadi alasannya kan, dalam berbahasa itu tidak hanya dari satu aspek aja, bukan hanya menulis atau bukan hanya berbicara gitu, tapi ada menulis, berbicara, mendengar, yang empat mahara itu ya. Nah, kayak gitu, ada yang menerima, ada yang maksudnya ada yang aktif, yang aktifnya yaitu yang berbicara, yang menerima. Nah, itu mustaminya seperti itu. Nah, setelah dilihat dari usul-usul tersebut, nah akhirnya muncullah anatoria Attaka Mulia ini. Nah, di Word yang aku ketik itu ada gambar-gambar ya, beberapa gambar-gambar. Nampak masih terlalu cerah ya, kok salah. Kalian bisa buka aja di Wordnya. Ada beberapa gambar-gambar seperti corong-corong itu. Nah, ini sebetulnya ada beberapa gambar yang aku agak nggak paham ya, maaf ya teman-teman. Ada sekitar 2 gambar, tapi aku akan kasih titik poinnya aja yang dimaksud dari gambar-gambar tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita belajar berbahasa itu, sebelum kita belajar berbahasa itu perlu mengetahui suara dari bahasa yang akan kita pelajari dulu gitu. Nah, di situ kan di gambar yang pertama itu kayak ada huruf nun, kof, sama mim. Nun, kof, sama mim. Nah, teman-teman perlu tahu kalau nun itu nutsku, artinya nutsku. Terus kalau kof itu kawaid, kalau mim itu mufrodat. Nah, jadi di situ kan kayak corong gitu ya, corong mim, kof, nun. Jadi sebelum kita ke nun ngomong akhirnya keluar dari mulut kita, itu pastinya di otak kita itu udah ada mufrodat. Habis itu kita mikir tata bahasanya ngomong gimana, spontan lah nutsku gitu loh, spontan lah ngomong kayak gitu. Nah, selanjutnya terus kecoret. Selanjutnya itu ada kan di situ kayak corong lagi tapi 2 corongnya. Nah, itu ada lugotul sama lugotul asaniyah gitu. Jadi kalau lugotul itu dia, kalau kita lugo ya, lugo berarti kan udah ada mufrodatnya di otak tuh, ceritanya udah bisa nih, kayak kita ngomong bahasa Indonesia udah bisa ya, di otak tuh udah ada mufrodatnya banyak banget. Terus habis itu kawaida dia tuh juga udah spontan, terus akhirnya langsung ngomong deh tanpa ini pikir panjang lagi gitu kan ya. Nah, ketika lugosaniyah menerima, maksudnya ketika kita mau belajar lugosaniyah akhirnya yang diterima duluan kan nutsku, maksudnya kita belajar dari orang yang udah bisa bahasa Arabnya nih, dia ngeluarin tuh apa dulu pertama, nutsku kan, nutsku, oh kayak gini nih ya bahasa Arab itu kayak gitu. Oh ini ya bahasa Arab itu gitu, nutsku dulu kan, oh kayak gini ya suara pertama bahasa Arab tuh, kayak gitu. Terus akhirnya kawaidnya mufrodatnya kayak gitu.
Seperti itu ketika kita mau belajar nutsku. Jadi di situ ada bagian-bagiannya. Bagaimana ketika kita belajar nutsku, ya itulah yang pertama itu nutsku, kawaid, gitu ke gosanianya itu ya, nun kofmi kayak gitu. Terus selanjutnya apa namanya tuh, belajar kawaidnya juga. Jadi kawaid di tengah-tengah nutsku, terus mufrodat itu juga kayak gitu. Nah yang agak membingungkan itu gambar yang agak silang gitu sih, itu kayak agak nggak paham, tapi mudah-mudahan kalau besok aku udah paham aku jelasin ulang ya, atau misalkan teman-teman ada yang bisa ngerti dari silang itu, aku nggak paham sebetulnya. Nah selanjutnya, titik poin selanjutnya adalah bahwa di apa namanya koidah ini, di koidah salah, sorry di teori ini, titik poin ketika kita belajar sesuatu adalah kita tahu koidahnya, terus maksudnya tata caranya ya, kita tahu koidahnya, terus contohnya, habis itu latihan, baru akhirnya bisa komunikasi seperti itu. Nah kita berulang-ulang akhirnya takamulah, sempurnalah itu kemampuannya kayak gitu. Ini yang di gambar yang ini di sini dicontohinnya, kayaknya dicontohinnya aduh silau, dicontohinnya pemahaman koidah ya. Di sini ada koidah, dorbul amsilah, alfamu, tadribat, tamarin, ansyito, itisol, akhirnya baru bisa komunikasi gitu. Itu komunikasinya ima bilisan wa ima bi apa kitabah ya, seperti itu. Terus sama, nah pokoknya yang di gambar yang terakhir itu intinya bahwa dalam berbahasa, maksudnya kita mengajarkan bahasa itu perlu 3 aspek ya, perlu 3 aspek. Selain yang kita udah tahu maharo, 4 maharo itu ya kan. Nah itu masih dalam satu ruang lingkup aspek. Nah jadi apa namanya, maharo itu atau bisa disebut juga al-kifayah al-lugawiyah nih, di corong yang ini yang paling terakhir nih ya, itu paling mikro, intinya mah paling deket ke nutskunya lah, paling deket ke itisolnya, itu al-kifayah al-lugawiyah. Tapi di luar dari itu juga, setelah kita udah bisa kemampuan berbahasa itu, baru kita apa namanya juga harus al-kifayah, kemampuan al-itisoliyah, yaitu kemampuan berkomunikasi. Nah yang paling luar dari aspek kebahasaan maksudnya yaitu apa namanya teh, al-kifayah sakofiyah, dimana kita juga perlu tahu budaya supaya bisa apa namanya, supaya ya Allah, perlu tahu budaya supaya bisa berbicara, maksudnya berbahasa, entah itu tulisan seperti maksudnya sesuai dengan bahasa kedua itu sendiri, maksudnya karena setiap bahasa itu kan memiliki budaya yang berbeda-beda seperti itu. Jadi intinya di teori yang ini gitu, mencakup semua aspek. Jadi tidak hanya harus menulis saja, harus bicara saja, tapi semuanya. Dari al-kifayah al-lugawiyah berarti kan semua aspek kebahasaan ya, yang entah itu kalam, simaa, kalam simaa, apa namanya, yang 4 maro itu ya, kalam, istima, terus apa namanya, kiroah kitabah, nah gitu banget, kiroah kitabah, nah itu. Terus kemampuan itu sama berbudaya, intinya kayak gitu. Jadi intinya lengkap. Kalau yang di teori ini nggak kayak yang teori-teori sebelumnya yang cuman satu aspek aja, entah itu nulis aja, entah itu ngomong aja, entah itu
cuman belajar kawaida aja, entah itu cuman belajar mufrodat doang dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Kia, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau nggak bisa difahami, kalian boleh bertanya boleh bertanya, dan bisa dibaca juga bukunya. Mudah-mudahan kalian paham dengan buku yang 300 halaman itu ya. Syukuran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.